yang akan menjadi sasaran penerima vaksin pertama kali adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan beserta tenaga penunjang yang ada, baik yang ada di instansi pemerintah maupun di swasta. Jadi bersama saya, Apewin, jumpa lagi dengan Ibu Dr. Martina Yulianti, SPPD MKes Kinasim. Apa kabar, Bu? baik, Luar biasa, ini fit terus ya, alhamdulillah. meskipun dalam kondisi kita berperang atau melawan COVID-19. Ya, Nah, terkait dengan COVID-19 tentunya di beberapa hari kemarin Bapak Presiden menyampaikan tentang proses akan dilaksanakannya vaksinasi. Nah, ini terkait dengan vaksin, Ibu sebagai juru bicara sakit COVID-19 di Kutai Kartanegara dan juga sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara tentunya mempunyai peranan yang sangat luar biasa untuk menjelaskan kepada masyarakat. Apa itu vaksin itu? ya. Vaksin itu merupakan semacam kuman yang sudah dilemahkan, yang tidak berpotensi menimbulkan penyakit, ataupun kalaupun ada potensinya sangat rendah, itu disuntikan ke tubuh manusia. Harapannya sistem tubuh kita itu, sistem kekebalan tubuh kita mengenali vaksin tersebut, kemudian mulai mampu melawan dan akhirnya kebal. Makanya jargonnya untuk vaksin ini tidak kenal maka tak kebal. Nah, maksudnya tidak kenal maka tak kebal itu ya itu tadi. Kalau tubuh kita tidak pernah kenal dengan si virus COVID, maka kita nggak akan bisa kebal-kebal. Oleh sebab itu, lewat vaksin itu kita dikenalkan, tubuh kita dikenalkan pada virus COVID yang sangat lemah gitu. Jadi tubuh kita tuh kenal dan bisa melawan. Nah, akhirnya kita kebal gitu. Oh, seperti itu. Itu tujuan vaksin secara umum itu memang seperti itu. Ya, ini kan ada istilah yang pernah didengar secara umum masyarakat, ada imunisasi, kemudian vaksinasi atau yang sudah dijelaskan. Ada bedanya nggak sih imunisasi dengan vaksin? Sama ya? Imunisasi itu kan prosesnya. Jadi imunisasi itu adalah suatu upaya untuk membuat seseorang menjadi imun atau memiliki kekebalan gitu. Jadi imunisasi namanya. Apa yang dimasukkan ke tubuh orang tersebut? Vaksin gitu. Yang dimasukkan adalah vaksin yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi imunisasi dan vaksinasi itu sama. Proses untuk membuat seseorang itu kebal gitu. Bukan berarti dia tidak mungkin terkena sama sekali, tapi andaikan dia nanti terinfeksi, paling tidak menjadi berat gitu. Gejalanya hanya ringan dan tidak berat. Itu tujuan dari vaksinasi atau imunisasi. Nah, terkait vaksinasi dan atau imunisasi ini ada kategori umur atau bisa kepada siapa aja nih? Ya, itu kan tergantung penyakitnya ya. Kalau pada SARS-CoV-2 ini atau pada COVID-19 ini, vaksin yang sedang diteliti dan yang akan dipakai itu dilakukan uji klinisnya pada usia 18 sampai 59 tahun. Itu khususnya vaksin yang akan diedarkan pada tahap 1 ini. Jadi uji klinisnya itu pada umur sekian. Oleh sebab itu, nanti yang bisa divaksin pada tahap pertama ini adalah pada usia 18 sampai 59 tahun. Jadi berbeda-beda untuk setiap jenis vaksin gitu. Sama aja lah vaksin itu kan, kalau obat ada merek-mereknya. Nah, vaksin itu juga begitu. Kemudian kita berbicara vaksin COVID-19. Ini jenis apa nih vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat? Ya, vaksin COVID-19 ini adalah vaksin yang berisi virus yang sudah sangat dilemahkan. Dan itu kita tidak perlu khawatir karena tahapan-tahapan untuk membuat sebuah vaksin itu sudah dilalui gitu. Jadi ada tahapan preklinik, yaitu tahapan di mana itu diuji cobakan pada bukan manusia. Kemudian ada tahapan uji klinik. Nah, uji klinik itu tahapannya ada 3 kali. Ada 3 tahap. Jadi uji klinik fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 itu untuk mengetes keamanan dari vaksin, keamanan dan kegunaan vaksin. Itu dilakukan pada sekitar 100 orang. Kemudian fase 2 itu juga mengetes keamanan dan istilahnya efikasinya, kebermanfaatannya seberapa lama. Itu dites pada 200 sampai 400 orang. Jadi
manusia ini yang dites, diuji gitu, uji klinis namanya. Kemudian uji klinis fase 3 itu untuk melihat efek samping. Efek samping yang mungkin terjadi. Tadi kan fase 1, fase 2 itu masalah kebermanfaatannya dan keamanannya sudah mulai dilihat. Nah, pada fase 3 itu untuk melihat lagi efek samping yang sangat jarang. Jadi itu bisa pada ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang, dan sifatnya multisenter. Multisenter itu berbagai negara. Jadi jumlahnya banyak. Jadi dengan demikian kita bisa bayangkan apabila vaksin ini sudah akan diberikan kepada masyarakat, itu sudah melewati banyak tahap itu, dan itu insya Allah aman gitu ya. Dan para ahli tentu sudah melakukan tugas-tugas ini. Dan sebelum pada akhirnya akan diberikan, nanti Badan Pengawas Obat dan Makanan juga akan mengeluarkan yang namanya Emergency Use Authorization atau izin atau otorisasi untuk penggunaan dalam keadaan darurat gitu. Kalau boleh tahu nama vaksin COVID ini apa namanya? Kalau yang akan diedarkan sekarang namanya Sinovac. Sinovac ya, yang dibuat oleh Bio Farma tadi. Iya. Kemudian tentang vaksin ini targetnya kan dari umur 18 sampai 59. Bagaimana dengan balita, kemudian lansia? Tentu kan ini dalam kondisi yang darurat ya, kita harus melihat prioritas. Pemerintah melihat data bahwa yang terbanyak terpapar COVID itu adalah usia-usia produktif, karena mereka banyak berada di luar kan. Jadi usia produktif itu yaitu 18 sampai 59 tahun. Makanya fokus penelitiannya pada penggunaan vaksin umur sekian itu. Nah, vaksin itu kan sebenarnya karena ini pandemi ini memang pada seluruh masyarakat yang mungkin terkena, itu bukan berarti seluruh masyarakat itu harus divaksin. Tapi targetnya adalah 60%. 60% sampai 2/3 dari seluruh masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai kekebalan kelompok. Jadi bukan semua orang harus kebal, tidak seperti itu juga. Tapi terjadi kekebalan kelompok. Artinya kalau dalam satu kelompok itu lebih banyak yang kebal daripada yang tidak kebal, maka diharapkan yang kebal ini melindungi yang tidak kebal, gitu. Karena virus tidak bisa tumbuh. Virus itu kan apabila dia menginfeksi manusia dan manusia itu tidak kebal, itu ya, belum divaksin atau dia belum mempunyai kekebalan alami karena dia pernah terkena COVID, virusnya akan tumbuh bertambah banyak. Nah, akhirnya dia nanti menularkan lagi ke orang lain. Lama-lama bertambah banyak dan bertambah luas penyebarannya. Nah, apabila hampir sebagian besar orang itu sudah kebal, karena divaksin maupun karena pernah menderita COVID, maka virus mental gitu loh. Masuk sini mental mati, nggak jadi. Sini mental jadi. Akhirnya sedikit virusnya. Nah, otomatis terjadilah perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang memang belum divaksin. Nah, yang belum divaksin saat ini karena Sinovac itu penelitiannya pada 18 sampai 59, ya berarti di bawah 18 belum, di atas 60 belum. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya apabila sudah ada jenis vaksin untuk itu, maka itu di tahapan berikutnya. Gitu. Aman nggak kira-kira Bu di vaksin COVID ini buat masyarakat? Kalau menurut saya aman, bahwa dia sudah melewati uji klinik fase 1, fase 2, fase 3. Dan sudah jelas juga dari pemerintah siapa-siapa yang boleh divaksin dan siapa-siapa yang tidak boleh divaksin. Ada kriterianya. Yang pertama tidak divaksin adalah yang pernah terkonfirmasi positif atau penyintas COVID, itu tidak divaksin. Lain alasannya adalah dia sudah memiliki kekebalan alami karena dia sudah pernah mengenal virus tersebut di dalam tubuhnya. Jadi untuk saat ini belum prioritas. Kemudian orang-orang yang dengan penyakit-penyakit hipertensi, komorbid, penyakit autoimun, itu tidak diperkenankan dulu. Jadi memang nanti akan ada screening sebelum vaksin. Makanya nanti itu akan ada 4 meja untuk kegiatan vaksin itu. Pendataan, kemudian anamnesa untuk menggali apakah ada penyakit-penyakit yang tidak memungkinkan untuk dia divaksin. Kemudian meja ketiga dia divaksin. Meja keempat dilakukan pencatatan dan pelaporan. Nanti ini sistem vaksinasi COVID ini akan terintegrasi di seluruh Indonesia. Jadi di pojok manapun, jadi ada sistem satu data. Di pojok manapun begitu dia divaksin, ketika dilaporkan lewat sistem, nanti pusat pun sudah bisa membaca. Per hari ini sudah berapa orang yang divaksin? Gitu. Kalau melihat dari sisi prioritas, siapa nih yang
yang bisa atau memperoleh vaksin yang pertama kali? Maksudnya mungkin dari profesi dan segala macam. Gimana? Ya, jadi yang akan menjadi sasaran penerima vaksin pertama kali adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan beserta tenaga penunjang yang ada, baik yang ada di instansi pemerintah maupun di swasta. Jadi rumah sakit, rujukan COVID terutama, kemudian rumah sakit yang lain, meskipun bukan rujukan COVID, kemudian juga apotek, laboratorium, bahkan optik ya, yang ada di masyarakat, itu juga menjadi sasaran. Karena kelompok ini adalah kelompok yang langsung berhadapan dengan penderita COVID gitu. Setelah selesai sasaran yang pertama ini, masuk ke yang kedua adalah pekerja pelayanan publik. Jadi pekerja pelayanan publik itu TNI, Polri, ya, Satpol PP, seperti itu. Itu sekarang sudah mulai didata. Baru berikutnya peserta BPJS, ya, kemudian berikutnya adalah masyarakat umum. Untuk saat ini data kita sudah masuk semua. Untuk data tenaga kesehatan itu sudah masuk semua ke pusat, dan di sistem itu nama kita sebenarnya sudah ada bahwa termasuk di dalam penerima vaksin. Nah, nanti kita akan ada proses-proses untuk verifikasi. Setelah itu kita akan mendapatkan semacam tiket untuk dibawa ke vaskes mana untuk divaksin. Iya. Nah, gitu. Terkait juga dengan distribusi vaksin di media, kami dengar juga sudah sampai di provinsi masing-masing. Pelaksana untuk kegiatannya itu siapa aja, Bu? Yang melaksanakan adalah para tenaga kesehatan, vaksinator yang telah dilatih. Jadi untuk di Kukar sendiri yang telah dilatih itu lebih dari 60 orang yang tersebar di setiap fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjut. Di Kukar ini ada 3 rumah sakit. Mereka sudah dilatih untuk menjadi vaksinator. Jadi sekarang vaksinnya sudah ada di provinsi. Kita menunggu emergency use authorization keluar dari BPOM, baru dibawa ke Kukar. Setelah dibawa ke Kukar, maka akan didistribusikan sesuai dengan proporsi ke seluruh pasienkes yang ada di Kukar. Ya. Itu tahap pertama. Ya. Kemudian terkait juga dengan estimasi yang akan divaksin itu berapa orang nih yang di tahap awal nih? Kita akan menerima vaksin 3.800. Otomatis karena vaksin itu ada 2 tahap, ya, 1 orang itu menerima 2, maka nanti di tahap pertama yang akan divaksin adalah 1.900-an orang nakes. Dan itu adalah 45% dari seluruh nakes yang ada di Kutai Kartanegara. Ya, ada 2 kali vaksin. Kalau boleh tahu yang pertama nih platformnya apa, Bu? Maksudnya yang pertama nih vaksin yang sifatnya seperti apa, kemudian yang sama, vaksinnya sama, cuman disuntikan 2 kali, 2 tahap. 2 gitu. tahap ya. Artinya meskipun sudah divaksin, kita tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Iya, tetap. Jadi 3M itu tetap. Tidak serta-merta, saya udah divaksin, nggak usah pakai masker, nggak usah ini. Tapi lebih, apa istilahnya, tetap melaksanakan protokol itu. Pemerintah juga terus menghimbau bahwa meskipun nanti vaksin sudah berjalan, itu 3M tetap harus dilaksanakan, protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Karena juga di samping yang saya jelaskan tadi, kan ini vaksinnya datangnya bertahap, kemudian tidak langsung semua orang divaksin dalam waktu bersamaan. Ada yang belum divaksin, jadi tetap harus menjaga protokol tadi. Tetap menjaga. Nah, dalam tahapan-tahapan itu dengan jumlah penduduk, perlu berapa waktu lama dalam proses vaksinasi ini kira-kira, Bu, di Kabupaten Kukar? Ya, kita ngikuti dari pemerintah pusat, karena kita kan bukan yang memproduksi vaksin. Vaksinnya kita menunggu dari pemerintah pusat, distribusinya. Ya, begitu ada, ya kita melakukan tugas kita untuk melakukan vaksinasi. Kalau dari pemerintah pusat kan ada 2 tahap. Ya kan, Januari sampai Maret atau April 2020, 1, kemudian April sampai 2022. Jadi masih panjang ini, kegiatan vaksinasi ini masih panjang. Dengan data jumlah penduduk ini, optimis selesai 1 tahun, Bu, ya? Insya Allah bisa. Dengan catatan ya kita mengharapkan seluruh masyarakat agar berpikiran positif, artinya memang banyak hoax-hoax beredar ya yang meragukan keamanan vaksin, meragukan kegunaan vaksin. Tapi di sini saya jelaskan bahwa vaksin ini aman, ya. Vaksin ini aman, kemudian ini sudah melewati tahap-tahap yang seharusnya, dan memang tidak bisa dikatakan bahwa ketika dia sudah divaksin pasti dia tidak akan terkena COVID. Filosofinya vaksin itu dia masih bisa terkena tapi tidak berat. Gitu. Dan ini apabila kita bersedia divaksin, itu kita akan menolong seluruh masyarakat Kutai Kartanegara, karena kita akan membantu turut menyukseskan terwujudnya
herd immunity atau kekebalan kelompok di Kutai Kartanegara. Nah, kalau ini tidak berhasil, maka kekebalan kelompok tidak bisa terjadi dan COVID susah untuk untuk menurun angkanya di Kutai Kartanegara. Sebelum mengakhiri ini, ada pertanyaan yang sedikit, mungkin di masyarakat beredar berita hoax tadi. Oh, ini vaksin COVID ini berasal dari darah babi dan segala macam. Itu gimana sih, Bu? Apakah memang gambarannya seperti itu atau gimana nih, Bu? Yang jelas pemerintah itu melibatkan juga organisasi keagamaan. Ya, MUI akan terlibat dalam hal ini, yang akan memberi statement tentang itu, ya. Bukan ranah saya untuk berstatement tentang itu karena sudah ada organ-organ pemerintah yang harus berstatement tentang hal-hal seperti itu. Intinya kita berpikir untuk Kutai Kartanegara, kalau kita ingin Kutai Kartanegara ini terhindar dari pandemi yang berkepanjangan, ya kita harus siap ketika vaksinnya datang, kita harus siap divaksin agar nanti virusnya tidak ada tempat yang banyak untuk berkembang. Ya. Itu. Artinya vaksin COVID ini sudah melalui beberapa tahap dan proses, kemudian juga melibatkan banyak pihak sehingga bisa digunakan dengan aman oleh masyarakat, seperti itu, Bu, ya. Ya. Nah, terakhir nih, Bu, harapannya apa ya dengan keberadaan vaksin ini pada masyarakat? Ya, agar masyarakat tidak mempercayai atau menyebarkan juga berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan vaksin ini, agar mencari berita yang benar, ya. Kalau di Kukar ini tadinya ada hotline COVID, nah itu silahkan juga telepon ke sana juga, bertanya ke sana, WA, SMS ke hotline yang ada di Kutai Kartanegara. Sekarang tambah tidak hanya membahas tentang COVID, tapi juga tentang vaksinasinya. Jadi kami sudah menyiapkan teman-teman admin di sana untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan vaksinasi. Ya, nanti bisa dilihat di Bawah ini, gitu. hotline di bawah ini. Terima kasih, Bu Dr. Martina Yulianti. Mudah-mudahan dengan vaksin ini kita memang benar-benar lebih nyaman, aman, sehingga juga masyarakat menjadi tenang, sehat untuk melawan virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan juga ke depan Kutai Kartanegara menjadi daerah yang benar-benar sehat dan bebas dari COVID. Amin. Terima kasih sudah menerima kami di sini, Bu Yuli. Dan akhirnya begini bincang-bincang kita dengan Ibu Martina Yulianti. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat buat kita semua. Kutai Kartanegara bergerak searah melawan corona.